Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi dua kabar gembira buat rekan-rekan semua. Yang pertama adanya dua afirmasi dari Mempan RB ya, atau dari Panselnas, dan juga adanya solusi bagi teman-teman yang tidak ada formasi di tempat tugasnya. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi terbaru di hari ini. Jadi silahkan disimak dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Dan jangan lupa ditonton videonya sampai habis agar tidak salah dalam memahaminya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita mendapatkan informasi dari media gpnn.com, teman-teman ya. Nah, ini informasinya di hari ini. Jadi sebelum kita ke Permenpan RB-nya, kita lihat di sini dulu. Ini adalah hasil wawancara atau hasil informasi yang didapatkan oleh media dengan Mempan RB ya, dari Mempan RB. Diinformasikan bahwa penjelasan terbaru Kemenpan RB soal pendaftaran P3K 2023. Honorer tanpa formasi bisa tenang. Honorer tanpa formasi bisa tenang. Nah, ini yang banyak ditanyakan di kolom komentar channel ini, teman-teman ya. Bagaimana jika tidak ada formasi di tempat tugas kami? Oke, kita cek bersama-sama. Pendaftaran P3K 2023 akan segera dimulai pada 17 September hingga 6 Oktober. Pelamar dari honorer maupun umum diimbau untuk mencermati dahulu informasi lowongan di SSCASN pada 16 September sebelum memutuskan melamar. Jadi di awal-awal kita diberikan himbauan rekan-rekan ya, dicermati dulu dengan baik. Pelamar jangan langsung mendaftar, cermati dulu formasi yang tersedia dan jabatan yang cocok. Ini disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, yaitu Bapak Aba Subagja, yang dihubungi oleh gpnn.com pada hari ini, Jumat 15 September. Dia mengingatkan honorer yang akan mendaftar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Nah, ini ya. Jadi honorer yang akan mendaftar fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jelas teman-teman ya? Himbauannya, jangan pindah ke instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Nah, ini honorer sendiri yang akan merugi. Seperti apa kerugiannya? Kita juga belum tahu, teman-teman ya. Seleksi P3K 2023, baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Pak Aba Subagja. Jadi bukan cuma guru ya, ini ada guru, nakes, dan teknis. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Pertanyaan yang sering muncul. Pak Aba mengungkapkan, atau Mempan RB ya, mengungkapkan tidak usah khawatir. Keren ya, tidak perlu khawatir teman-teman. Honorer bisa melamar di tempat lain dengan catatan masih dalam satu daerah kewenangan yang sama. Jadi jika tidak ada formasi atau tidak buka formasi, ya, di sini dikatakan bahwa masih boleh mendaftar ke tempat lain yang jelasnya masih dalam satu kewenangan yang sama. Dengan catatan, ingat, masih satu instansi. Oke teman-teman ya. Nah, di sini kita diberikan contoh. Selain itu harus tetap relevan dengan jabatan. Nah, sekalipun misalnya ke tempat yang lain harus dengan jabatan yang sesuai. Dia contohkan misalnya guru honorer di Kabupaten Malang. Ingat ya, di Kabupaten Malang. Instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, jadi ini untuk teman-teman di Kabupaten Malang. Guru honorernya mengabdi di SDN A misalnya. Tetapi tidak ada formasi di SDN A ini. Namun di SDN B
atau SMPNA punya formasi yang relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Sampai di sini teman-teman masih bingung? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman itu mengabdi di SDA. Misalnya teman-teman membawakan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di SDNA, teman-teman ya, tempat mengabdi ternyata tidak dibuka formasi. Tidak tersedia formasi di sana, meskipun ada kebutuhan ya. Nah, dan teman-teman ini bisa melamar ke SMP. Bisa juga melamar ke SMP. Karena apa? Karena kualifikasi pendidikan teman-teman ini, pemilik ijazah PAI ini boleh melamar ke sini. Boleh teman-teman ya. Karena di SMP juga kan ada PAI. Nah, seperti itu. Kalau misalnya adanya di SD ya, di SD tidak jadi masalah. Dengan catatan masih dalam satu instansi. Itu yang disampaikan oleh Bapak Abbas Subagja. Begitu pula kalau misalnya guru PJOK. PJOK kan ada di SD teman-teman ya. Yang admin tahu, PJOK itu ada di SD. Jika misalnya di SDA PJOK-nya tidak buka, PJOK-nya di sini tidak buka, maka dia boleh ke SDNB atau ke SMPN. Silahkan. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh kalau mereka misalnya ke SMA. Tidak boleh. Pak, PAI dibutuhkan di SMA, Pak. Betul. Tapi kalau mereka ke SMA, maka itu sudah di luar daripada kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tadi. Karena kalau lingkup SMP dan SMA, ini kewenangan kabupaten. Sedangkan kalau SMA, teman-teman ya, itu sudah kewenangan provinsi. Nah, itu sudah kewenangan provinsi, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman di SMA juga begitu. Misalnya di SMA A tidak ada formasi, ya silahkan ke SMA B. Yang jelas masih dalam satu kewenangan, masih dalam satu provinsi. Nah, seperti itu. Masih dalam satu provinsi, silahkan. Nah, tapi jangan dari SMA ke SMP atau ke SD, sekalipun di sana jurusannya atau kualifikasi pendidikannya ada. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, itu namanya lintas instansi. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini jelas sekali contoh yang diberikan kepada kita oleh Bapak Abbas Subagja. Namun Abah mengingatkan lagi, bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honor K2. Prioritas yaitu P1 yang sudah lulus passing grade dan K2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut. Nah, karena kenapa? Karena ini diprioritaskan ini dulu teman-teman ya, kecuali tidak ada di sini, prioritas tidak ada, kedua tidak ada, itu aman-aman saja. Teman-teman itu tidak dilarang ke sana, namun ini yang didahulukan dulu. Sekalipun teman-teman itu nilainya tinggi nanti, tapi teman-teman itu bukan prioritas, karena teman-teman istilahnya tamu di sekolah tersebut. Istilahnya ya, itu bahasa sederhana yang admin gunakan. Prinsipnya kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus relevan dengan jabatannya. Dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri. Lebih lanjut dikatakan Abah, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis ditambah CPNS juga. Dan khusus honorer lanjutnya, Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan, yaitu 80% formasi. Jadi ini afirmasi yang pertama adalah di formasi ya, adanya afirmasi 80% formasi yang harus diisi oleh honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik honor K2 maupun non-ASN. Namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Nah, afirmasi hanya diberikan kepada mereka yang mendaftar ya di tempat tugasnya. Ini jelas ya, jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Instansi tempatnya bekerja. Oke. Kalau pindah instansi atau daerah, itu jadi pelamar umum. Nah, ini resikonya. Misalnya teman-teman di Kabupaten A nekat ke Kabupaten B, itu tidak bisa. Atau dari instansi A ke instansi B, itu tidak bisa, tidak berlaku afirmasi. Ini ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Abah ya. Jika melamar di instansi tempatnya bekerja, kalau pindah instansi atau daerah, maka itu akan jadi pelamar umum.
Jelas ya? Abang menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerah. Nah ini sudah diperhitungkan ya. Namun Abang mengingatkan untuk tidak melakukan itu sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur umum. Teman-teman, itu akan turun jalur umum. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita ke afirmasinya. Nah, di sini admin hanya ingin menjawab pertanyaan yang sering kali berulang di kolom komentar channel ini terkait afirmasi. Afirmasi itu akan diberikan sesuai dengan diktum ke-26, di mana untuk teman-teman yang masuk dalam pelamar pada kebutuhan khusus, setiap soal yang dijawab pasti dapat nilai. Setiap soal yang dijawab pasti dapat nilai. Sedangkan kalau pelamar umum, itu tidak. Itu tidak, teman-teman ya. Mereka itu tidak boleh asal menjawab soal untuk kompetensi teknis. Karena kalau mereka salah dalam menjawab, mereka dapat 0. Ini sudah admin jelaskan di video sebelumnya, teman-teman ya. Jadi ini hanya menjawab pertanyaan dari rekan kita. Dan afirmasi kedua, ada yang juga bertanya terkait disabilitas. Nah, di Permenpan RB nomor 649 ini, di sini dijelaskan hanya ada afirmasi cerdik. Afirmasi cerdik. Pelamar yang memiliki cerdik, linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek mendapat nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi, teman-teman disabilitas kalau punya cerdik, ya maka teman-teman akan dapat nilai afirmasi 100% kompetensi teknis. Tidak ada lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman ya. Ini sudah seringkali admin jelaskan, silahkan dicek video sebelumnya. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.